Gubernur Lampung Arinal Junaidi membantah bahwa dirinya telah menghina ayahnya Bima dengan kata-kata tidak becus mendidik anak. Ini disampaikan di sejumlah media massa. Tetapi apakah kita percaya atau enggak, yaitu urusan nantilah. Biarlah hukum proses pembuktian yang menentukan kalau memang bagian ini dibawa ke proses hukum. Karena aku tangkap dari Arinal Junaidi ini juga sepertinya tidak ada statement yang mengatakan bahwa dia tidak mau membawa kasusnya Bima ini ke hukum karena laporan untuk Bima itu masih terus berjalan di Polda Lampung. Dari Humas Polda Lampung pun mengatakan bahwa sudah menerima laporan tersebut dan sekarang dalam tahapan proses penyidikan. Katanya sih gini, bahwa kami di sini netral, yang melaporkan dan yang dilaporkan itu sama-sama punya hak. Tetapi apakah ini nanti akan dimasukkan ke dalam proses hukum, apakah Bima akan menjadi tersangka atau tidak? Kalau ada dua alat bukti yang kuat merujuk ke Undang-Undang ITE yang dituduhkan untuk Bima, ya Bima bisa menjadi tersangka dalam kasus ini. Tetapi dari segi hukum ini masih dalam tahapan proses penyelidikan ya teman-teman. Nah, kemudian juga ada statement dari Arinal Junaidi, sudah aku translatekan karena kata-katanya tidak begitu jelas dalam wawancara ini. Intinya dia mengatakan begini, bahwa pada saat wartawan tanya, benar nggak sih Pak, Anda itu sudah melakukan hal yang dituduhkan menghina bapaknya Bima dengan kata-kata banyak marah-marah pada saat Anda menelpon Wakil Bupati Lampung Timur dan disalurkan telepon tersebut dihubungkan dengan bapaknya Bima. Kata-katanya adalah begini, itu kan hanya asumsi. Kemudian ada ngomong bahasa Arab, aku nggak ngerti, mungkin tipikal ya di Indonesia kalau sedang terundung masalah bawaannya adalah agama lah ya. Well, I mean this is not a bad thing, tetapi nggak relevan aja sih menurut aku. Itu kan hanya asumsi. Cara menyampaikannya, saya nggak mau komentar ya. Demi Tuhan, saya tidak melakukannya. Biar beliau yang menjelaskan. Beliau itu adalah kayak asistennya mungkin di belakang atau partner kerjanya. Ayah Bima dengan tegas mengatakan sudah dimaki-maki oleh Anda. Wartawan tanya seperti itu. Terus tanya lagi Pak Gubernurnya, yang ngomong siapa? Yang ngomong ini kuasa hukum sama bapaknya Pak. Di Metro TV sudah ada, di Kompas TV, di semua media sudah ada rekaman tersebut. Atau kalian bisa cek di video-video sebelumnya juga sudah jelas ya. Kemudian Arinal Junaidi mengatakan harus ada buktinya dong nanti kalau proses hukum begitu. Ya itulah politisi ya. Jadi pada saat bermain dengan politisi untuk urusan hukum itu memanglah agak-agak ngeri-ngeri sedap. Nah, Mahfud MD juga memberikan keterangan terbaru ya hari ini bahwa ya industri hukum itu di Indonesia memang ada, itu adalah istilah yang disampaikan dari Pak Mahfud MD ya. Industri hukum itu maksudnya kalau kita lagi nggak suka sama seseorang, ada pasal Pak, bisa aja dicari-cari pasalnya. Misalnya kayak Undang-Undang ITE seperti ini adalah salah satu undang-undang. Di luar negeri itu nggak ada loh Undang-Undang ITE seperti ini. Ini di Indonesia aja cukup unik ya, dan ini dipakai untuk membungkam orang-orang yang kritis gitu. Misalnya ada keterangan dari tenaga ahli utama kantor staf presiden, ada Johannes Joko ya. Di sini juga mengatakan, karena kan ini adalah staf presiden, artinya kan presiden juga sudah mengadres isu ini. Ada beberapa komen yang disampaikan, ini menurut aku bisa menjadi salah satu acuan kita untuk melihat kasus ini apakah akan lanjut dalam tahapan berikutnya. Bima menjadi tersangka di Polda Lampung, ini tergantung dari suara masyarakat juga, karena Polda Lampung pun belum mengatakan yes or no, tapi masih melakukan penyelidikan. Kayaknya melihat ombak dulu, ombaknya banyak mana yang ngedukung. Ya you know lah di Indonesia kan ya, no viral, no justice. Yang disampaikan tenaga ahli utama kantor staf presiden ini adalah begini. Pertama, coba dong untuk yang melaporkan Bima, lihatlah konteksnya bukan dipotong-potong. Kan selama ini dikatakan misalnya dari Wakil Gubernur Lampung ya, dan juga sejumlah orang yang melaporkan ini, itu ada kata-kata dajalnya itu loh, yang katanya itu salah satu menghina katanya, itu bukan kritik. Tetapi dikatakan di sini konteksnya itu sangat jelas, ini adalah mengkritik untuk kemaslahatan bersama, jalan-jalan yang rusak, proyek yang mangkrak, dan sebagainya. Itu kan demi kepentingan umum. Kami tegaskan bahwa kritik itu dilindungi oleh undang-undang. Sama juga linear seperti apa yang disampaikan Mahfud MD, bahwa hak Bima itu untuk menyampaikan kritik dilindungi oleh konstitusi. Siapapun boleh menyampaikan tersebut. Ini adalah pil pahit yang harus diminum demi kesembuhan, menurut Johannes Joko. Kami sudah cross-check dari tim staf kepresidenan bahwa yang disampaikan Bima itu adalah fakta. Jadi mana yang bohong? Kalau memang ada yang bohong, kontennya ya bisa dibuktikan saja.
Karena kritik inilah pembangunan di era Pak Jokowi ini terus berjalan. Kritik ini adalah bentuk kepedulian generasi muda. Dari keterangannya Johannes Joko ini mengindikasikan bahwa presiden pun staf kepresidenan tidak melihat yang disampaikan Bima adalah sebuah tindakan yang melanggar Undang-Undang ITE. Ditambahkan lagi ada keterangan dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang mengatakan bahwa Bima tidak sedang menghina tapi mengkritik. Jalan rusak itu sangat bahaya untuk keselamatan. Itu adalah masalah pokok utama. Jadi ini bukanlah ujaran kebencian yang didasarkan pada suku, agama, ataupun juga ras. Saya minta, kata Usman Hamid, ini tidak diproses secara pidana. Pasal Undang-Undang ITE itu tidak pas karena dia tidak menyerang kelompok tertentu. Lihatlah reaksi masyarakat yang begitu banyak membela Bima karena memang yang disampaikan Bima itu masuk akal dan sesuai dengan fakta. Ini demi kepentingan umum, bukan tindakan kriminal gitu teman-teman. Ini sepertinya akan menjadi salah satu hal kayaknya aku lihat dari Gubernur Arinal Junaidi juga tidak ada statement resmi mengatakan bahwa kami tidak akan melaporkan ini ke polisi, tidak ada. Arinal Junaidi hanya bilang ya nanti kalau diproses hukum. Artinya dia pun masih menimbang-nimbang, namanya juga politikus ya. Apapun langkahnya itu pasti harus dikonsultasikan dulu dengan mungkin partai kadernya, ketua partainya, atau rekan-rekan lainnya. Karena kan langkah ini juga berhubungan dengan nanti pemilihan presiden dan juga pilkada di tahun 2024. Karena aku yakin sih dengan popularitas yang pasti sekarang sedang berusaha diberjuangkan oleh semua calon dan juga partai, kayaknya kalau Arinal Junaidi tetap kekeh melaporkan Bima ke Polda Lampung dan memprosesnya terus, ini nggak akan baik untuk popularitas dari partainya. Aku nggak tahu partainya apa nih dari Arinal Junaidi. Aku sih agak sedikit skeptis dengan partai di Indonesia, I'm so sorry ya. Karena kayaknya hampir semua partai juga kalau aku cek banyak koruptornya. Karena aku tuh sangat benci banget sama korupsi di Indonesia. Bencinya itu karena kita itu harusnya sudah menjadi negara maju, tapi karena ada korupsi yang begitu banyak, kita terus terjebak dalam negara berkembang. Alasannya karena di negara maju, kalian cek aja, tingkat korupsi itu nyaris tidak ada teman-teman. Nah kemudian mengenai kata-kata Dajjal, gayanya si Bima menyampaikan hal tersebut yang selengean, bahkan memanggil orang tuanya dengan kata-kata Sri dan juga Juli. Memang kita harus mengakui ini tidaklah pas buat orang timur. Tetapi ya sudahlah, kenapa kita ngerasa tersinggung? Bukankah orang tuanya aja, si ibunya Bima dan juga bapaknya Bima tidak tersinggung dipanggil seperti itu, dan dikatakan juga dalam Instagramnya Bima bahwa ya itu adalah hal biasa bagi kami karena kami tuh keluarganya udah kayak sahabat gitu, tidak seperti keluarga pada umumnya. Mungkin ini gaya barat banget ya, which is tidak semua orang bisa menerima ini. Tetapi kalau kita lihat dari konteksnya, masa sih kita memikirkan hal-hal simpel dan kecil dan subjektif seperti itu dibandingkan kita membahas hal yang lebih besar. Masyarakat ini sedang membutuhkan infrastruktur yang baik di Lampung. Karena apa? Bima kan tinggalnya di Australia, aku pun juga tinggalnya di Thailand. Kita tuh membahas ini, yang merasakan itu ya kalian lah yang menikmati infrastruktur. Kami-kami yang di luar negeri itu tidak merasakan yang kalian rasakan, tapi kami itu senang karena kita cinta ya. Aku juga beberapa hari ini sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Bima karena setelah sekian puluh tahun gitu Indonesia, Lampung yang mendapatkan perhatian nasional, ini adalah momentum yang sangat pas sekali teman-teman. Nah kalau aku lihat dari laporan-laporan ini, ya aku sih yakin lah kayaknya tidak akan dilanjutkan oleh Polda Lampung, bahwa Bima kayaknya nggak akan mungkin, secara alat bukti juga kayaknya tidak pas. Alat bukti itu ada 5 ya teman-teman ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan Bima ini menjadi tersangka. Mungkin kalau dari Undang-Undang ITE yang dilaporkan di sini ya, itu kan pasti akan dibutuhkan kayak keterangan ahli ya. Nah keterangan ahli ini akan melihat secara keseluruhan apakah yang disampaikan Bima ini adalah ujaran kebencian atau tidak. Kan yang dipermasalahkan adalah kata-kata Dajjal gitu. Ya, itu kan hanya konotasi ya, nggak bisa dipotong-potong, sama seperti keterangan dari tenaga ahli utama kantor staf presiden. Kita nggak boleh melihat sesuatu hal itu hanya potongan kata-katanya aja, tetapi secara konteksnya. Konteksnya ini adalah
Bima sedang melakukan kritik untuk pembangunan di Lampung, bukan mengkritik individu-individunya. Kalau mengkritik pembangunan di Lampung, kemudian ada yang merasa tersinggung, ya itu adalah hal yang wajar, karena kan mereka dipercaya sama masyarakat untuk mengelola dana, untuk melakukan perbaikan di Provinsi Lampung. Itu kan terkena dampaknya secara tidak langsung, tidak menghina satu persatu, begitu teman-teman. Terus juga kalau ada keterangan ahli ini adalah yang bahasa. Kedua adalah keterangan yang untuk hukum, pidana. Apakah ini juga termasuk pidana? Kalau aku tidak melihat seperti itu, sejumlah pakar pidana juga mengatakan bahwa ini bukanlah tindakan kriminal karena yang dikritik adalah kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, dan manfaatnya juga dirasakan oleh semua pihak. Kalau yang dikritik itu adalah, katanya ini adalah hoax atau kata-kata yang nggak sopan, ya itu adalah subjektif, biarkan itu adalah masalah hukuman sosial. Kok kan aku lihat juga sekarang komentar netizen tuh ada juga sih sebagian yang bilang, kok nggak sopan sih Bima? Ya itu hak kalian mau mengatakan Bima itu nggak sopan, gay dan sebagainya. Itu adalah hukum sosial aja ya, hukum di masyarakat. Tetapi kalau ini dibawanya ke masalah hukum pidana, aku juga tidak setuju. Bagian mana yang ini dikategorikan sebagai pidana itu adalah hal yang terlalu dipaksakan, kriminalisasi. Seperti yang dikatakan dari Pak Mahfud MD, Indonesia tuh sekarang juga banyak yang namanya industri hukum. Jadi orang itu bisa dipasalkan lah, apapun itu bisa dipasalkan. Nggak boleh juga seperti itu. Menurut aku juga sama ya, kalau ada konsekuensinya loh buat yang melaporkan Bima ya. Kalau laporan kalian ke Bima, ke Polda Lampung itu ditolak, Bima bisa mengajukan laporan balik dan kalian bisa masuk juga ke dalam pencemaran nama baik loh. Kalau Bima mau ya timnya juga melaporkan, orang yang melaporkan itu kalau ditolak itu ada salah satu konsekuensinya teman-teman. Ya, jadi kita lihat nanti apakah Arinal Junaidi beserta timnya dan juga kita tahu lah ada sejumlah orang juga melaporkan Bima ke Polda Lampung akan terus dilanjutkan atau tidak. Menurut aku sih tidak ya. Presiden aja lewat tenaga ahlinya sudah mengatakan hal seperti ini. Orang nomor satu loh di Indonesia, dikritik aja biasa-biasa aja. Banyak kan kritik buat Pak Jokowi yang luar biasa pedes sampai yang pedih itu banyak banget. Masa cuma diginikan doang? Gubernur Lampung dan sebagian orang yang mengatasnamakan cinta Lampung ngerasa tersinggung dan ingin memberikan pelajaran untuk Bima. Bagi aku ini adalah hal yang konyol dan juga janggal. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.